warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi dengan Asena Yanti, belajar matematika mudah, asik, dan menyenangkan. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan lagi dengan transformasi tentang dilatasi. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar tentang refleksi, translasi, dan rotasi. Nah, sebelum kita lanjut, seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, and comment. Adapun tujuan pembelajaran ingin kita capai pada pertemuan kali ini, 1. Menjelaskan definisi dilatasi pada suatu benda. 2. Melukis bayangan benda hasil dilatasi. Yang ketiga, menentukan faktor skala untuk suatu dilatasi yang diberikan. Kita lihat contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang dilatasi. Nah, ini sering Anda melakukannya, kalau lampu mati. Nah, kita buat bayangan. Nah, ini sebuah senter. Ini ada gambar kelinci, disenterkan, maka ada bayangan di belakang. Kalau kita lihat, bayangan di belakang ini lebih besar dari tangan kita yang aslinya. Nah, inilah konsep dari dilatasi. Jadi, dilatasi itu adalah suatu transformasi yang mengubah ukuran, memperbesar atau memperkecil suatu bangun, tetapi tidak mengubah bentuk bangunnya. Jadi, dilatasi itu adalah memperbesar atau memperkecil. Jadi, bentuknya, ukurannya berbeda. Dilatasi mempunyai pusat dilatasi. Nah, kalau dari ilustrasi kita yang pusatnya itu adalah senter dan mempunyai faktor skala sebesar K. Nah, jadi pembesarannya ini adalah sebesar K-nya. Ketika K besar dari 1, maka dilatasi tersebut termasuk ke dalam pembesaran. Tetapi, jika K-nya lebih dari 0, kecil dari 1, maka dilatasi termasuk ke dalam pengecilan. Untuk memperbesar atau memperkecil bangun, letak pusat dilatasi dapat di dalam, di luar, atau di tepi bangun yang akan didilatasikan. Kita coba menggambar dilatasi bangun datar. Perhatikan segitiga A, B, C dan akan dengan pusat dilatasi di D. Nah, maka dapatlah bayangannya A aksen, B aksen, dan C aksen. Kalau kita lihat dari berapa kali dia membesar, nah kita lihat A ke B ada 1, 2 kotak. Nah, kita lihat pula dari A aksen ke B aksen. 1, 2, 3, 4. Jadi, dari AB2, A aksen ke B aksen 4. Berarti pembesarannya ada 2 kali pembesarannya. Nah, itulah faktor skalanya. Kita coba pula lihat dari A ke C. 1, 2, 3. Maka dari A aksen ke C juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi dari AC ke A aksen C aksen juga pembesarannya 2 kali. Nah, untuk lebih jelas kita lihat perhitungannya dengan titik koordinat. Titik A 2,1. Nah, ini adalah X, ini adalah Y. Akan kita dilatasikan, maka A aksennya menjadi 4,2. Nah, kita lihat di sini. 4 ini bisa didapat dari X 2 kali 2. 2 ini adalah X. Dan 2 adalah suatu bilangan tetap. Begitu juga yang Y. 1, 2 ini didapat dari 1 kali 2. Nah, ini ada suatu bilangan yang tetap. Ya. Nah, bilangan tetap ini kita namakan dengan faktor skalanya atau K. Jadi, X kali K, kemudian Y kali K. Nah, kita coba titik B. 4,1 ini adalah X, Y. Nah, maka B aksennya menjadi 8,2.
Nah, 8 ini juga adalah 4 kali 2. Dan 2 ini adalah 1 kali 2. Jadi 4 itu adalah X dan 2 yang ini adalah faktor skalanya. Nah, jadi untuk semua titik pada bangun, maka faktor skalanya itu akan sama. Maka ini adalah Y juga dikali dengan K. Nah, begitu juga titik C. 2,4, maka C aksennya 4,8. Maka 4 ini bisa didapat dari 2 kali 2, 8 ini didapat dari 4 kali 2. Jadi ini X kali K dan ini adalah Y kali K. Maka ini dinamakan jenis dilatasinya pembesaran. Nah, kita nampak gambarnya makin besar dari yang asli. Kita coba perhatikan animasi yang ini. A double aksen, B double aksen, dan C double aksen. Nah, kalau kita lihat A 2,1 menjadi A double aksennya adalah 1,1/2. Nah, kalau kita lihat, ini tadi 2 kotak, ini jadi 1 kotak. Berarti skalanya berarti separuhnya atau setengah. Jadi, 2 dikali 1/2. Nah, ini adalah X-nya dan ini adalah K, faktor skalanya. Nah, begitu juga Y, 1 kali 1/2. Nah, ini yang datangnya setengah itu. Berarti ini Y, ini adalah K-nya. Kita coba titik B, 4,1. Maka B aksennya 2,1/2. Nah, lihat titik B aksen 2,1/2. Berarti 2 itu 4 kali setengah dan setengah itu 1 kali setengah. Titik C 2,4. Nah, menjadi nih 1,2. Jadi 1 ini 2 kali setengah dan 4 kali setengah. Nah, jadi dari ilustrasi ini, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa PX, Y didilatasikan dengan pusat 0,0 dengan faktor skala K, maka P aksen adalah X kali K, Y kali K. Nah, jadi, untuk dilatasi sangat mudah, tinggal mengalihkan saja X kalikan ke K, Y pun kali dengan K. K adalah faktor skala. Kita lihat contoh. Dilatasi dengan pusat dilatasi di titik asal. Perhatikan segitiga ABC dengan titik sudutnya A negatif 2,0, B 1,1, dan C negatif 1,2. Akan digambarkan di segitiganya dan bayangannya setelah didilatasikan dengan faktor skala 3. Jadi kita menggambarkan hasil dilatasi. Nah, dengan pusatnya di awal, maka dari sini kita buat faktor skala. Dengan faktor skala 3, berarti 3 kali pembesarannya. Nah, kita menghitung itu dari pusat. Jadi, dari pusat kita hitung ke sini 1. Nah, 2, 3. Ada 3 kali pembesaran. Maka A aksennya menjadi negatif 6,0. Begitu juga untuk B aksen. Kita hitung dari awal. 1, 2, 3. Nah, jadi kalau disuruh menggambarkan, ya kita tinggal menggambarkan saja sesuai berapa kali pembesarannya atau pengecilannya. Maka A aksen menjadi negatif 6,0 dan B, nah B aksen 3,3 dan C aksen negatif 3,6. Atau kalau bisa juga dengan rumusan tinggal dikalikan saja
masing-masing X dan Y kali dengan faktor skalanya. Negatif 2 kali 3, negatif 6. 0 kali 3, 0. Tapi kalau disuruh menggambar, ya kita gambarkan. Harusnya. Oke, itu contoh nomor 1. Kita lihat contoh nomor 2. Segi 4 X, Y, W, X, Y, Z dengan titik sudut masing-masing W negatif 2,3, X 3,3, Y 2,6, dan Z 0,3. Tentukan bayangannya setelah didilatasikan dengan faktor skala 1/3 dengan pusat dilatasinya di titik awal dan jenis dilatasinya. Nah, ini di sini hanya sekedar tentukan, jadi kita nggak perlu menggambarkannya. Nah, W negatif 2,3 didilatasikan dengan pusat 0,0. Nah, faktor skalanya 3. Maka W aksen ini tinggal kita kalikan saja. Negatif 2 kali 1/3, berarti negatif 2/3. Kemudian 3 juga dikalikan ke 1/3. Maka 3 dikali 1/3, maka hasilnya 1. Jadi tinggal dikalikan biasa saja. Kita lihat lagi contoh yang kedua. X 3,3 dengan pusat 0,0 dan faktor skalanya 1/3. Jadi 3 kalikan 1/3, maka hasilnya 1. Kemudian yang ini juga 3 dikalikan 1/3, hasilnya juga 1. Begitu juga untuk Y 2,6, berarti 2 kali 1/3, maka 2/3. Kemudian 6 dikali 1/3, hasilnya adalah 2. Jadi Y aksennya 2/3,2. Nah, begitu juga Z. Nah, 0 dikali 1/3, ya 0. Kemudian 6 dikali 1/3, berarti 2. Nah, hanya ini saja. Kalau hanya tidak menggambar, ya kita tinggal menggunakan rumus. Sekarang kita masuk ke jenisnya. Nah, maka karena K-nya itu terletak antara 0 dan 1, maka jenis dilatasi itu adalah pengecilan. Dilatasinya adalah pengecilan. Jadi jenisnya pembesaran K atau pengecilan. Jadi kalau dia kecil, antara 0 dan 1, maka pengecilan. Oke, kita lihat contoh yang ketiga. Diketahui segitiga ABC dengan koordinat titik A 2,4, B negatif 3,1, dan C 2,-2. Tentukan bayangan hasil transformasinya jika dilatasi menggunakan faktor skala 2 dengan titik asal. Kemudian, dirotasikan 90 derajat searah jarum jam yang berpusat juga di titik asal. Kita lihat penyelesaiannya. Yang pertama, disuruh didilatasikan dulu. Nah, berarti A 2,4 dengan pusat dilatasi 0,0 dan faktor skalanya 2. Berarti tinggal 2 kali 2, berarti 4. Kemudian 4 kalikan 2, maka 8. Jadi A aksennya 4,8. Kemudian dilanjutkan dengan rotasi searah jarum jam pelajaran yang lalu berarti negatif 90 derajat. Kalau negatif berarti rumusannya adalah Y, negatif X. Jadi kita harus ingat pembelajaran sebelum-sebelumnya. Maka disinilah yang jadi X-nya dan ini Y-nya. Maka Y, negatif X berarti 8, negatif 4. Nah, ini A double aksennya. Kemudian titik B, negatif 3,1. Berarti kita tinggal kalikan. Negatif 3 kali 2 berarti negatif 6. 1 kali 2 berarti 2.
kemudian dilanjutkan. Nah, dilanjutkan, maka ini menjadi negatif 6 adalah X, 2 adalah Y. Maka dengan rumusan Y, negatif X, maka 2,6. Kemudian yang C, 2, negatif 2. Nah, sama seperti tadi, ini kita kalikan, 2 kali 2, 4. Negatif 2 kali 2, negatif 4. Kemudian dilanjutkan dengan rotasi negatif 90 derajat, maka Y, negatif X. Maka negatif 4, negatif 4. Nah, kita lihat yang contoh keempat. Garis TU berkoordinat di T 4,2 dan U 0,5. Setelah didilatasikan, bayangannya memiliki koordinat di T aksen 8,4 dan U aksen 0,10. Tentukan faktor skala yang digunakan. Jadi, faktor skalanya belum ada. Nah, penyelesaiannya, kita boleh ambil salah satu titik. Boleh T, boleh U. Nah, kebetulan saya menggunakan T. Nah, berarti kita tinggal mengalihkan saja T 4,2 didilatasikan dengan 0,0. Faktor skalanya kita misalkan saja dengan K, maka T aksennya adalah 8,4. Nah, maka ini tinggal kita kalikan saja. Salah satu juga boleh. Boleh X-nya, boleh Y. Kebetulan Ibu menggunakan yang X. Berarti 4 kali K sama dengan 8. Nah, berarti K sama dengan 8 bagi 4. Berarti K2. Jadi sangat mudah saja ya. Jadi faktor skalanya adalah 2. Atau di Y, Anda gunakan juga boleh. 2 kali K hasilnya 4. Nah, sama saja, hasilnya akan sama. Nah, kemudian kita lihat contoh dilatasi yang pusat dilatasinya di titik P, artinya tidak di pusat. Nah, untuk tingkat SMP, ini biasanya langsung digambarkan saja. Kita lihat contohnya. Persegi panjang KLMN berkoordinat di W 1,0, X 3,0, Y 3,2, dan Z 2,2. Tentukan koordinat K aksen, L aksen, N aksen, dan N aksen yang merupakan bayangan persegi panjang KLMN. Setelah didilatasikan dengan pusat dilatasi di P 2,3 dengan faktor skala 2. Nah, kita coba menggambarkannya. Nah, inilah gambar segi 4, W 1,0, X 3,0, Y 3,2, dan Z-nya 2,2. Nah, P ini pusat dilatasinya. Jadi, karena difaktor skalakan 2, maka, nah, ini dia jadinya W aksen, X aksen, Y aksen, dan Z aksen. Nah, kita lihat dari P ke W itu 1, karena 2 kalinya ya kita tambah 2. Maka inilah W aksen. Nah, begitu juga Z, Z aksen. Jadi, kalau tentukannya kita tidak menggunakan perhitungan dengan gambar, ya tinggal salin aja titiknya lagi. Kita lihat W aksennya 0, negatif 3. Ini dia. Kemudian X-nya 4, negatif 3. Y aksen 4,1 dan Z-nya 2,1. Ya, bagaimana? Bisa ya. Jadi untuk menggambarkan yang penting ada pusat dan faktor skala. Nah, bagaimana? Sampailah kita pada kesimpulan. Dilatasi itu adalah suatu transformasi yang mengubah ukuran. Nah, ini yang perlu diingat ya. Memperbesar atau memperkecil suatu bangun, tetapi tidak mengubah bentuk bangunnya. Dan dia mempunyai pusat dilatasi dan faktor skala sebesar K.
Kemudian untuk Px, Y didilatasikan di 0,0 dengan faktornya K, maka P aksen atau bayangannya X kali K, Y kali K. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Dilatasi sangat mudah. Nah, belajar matematika mudah, asik, dan menyenangkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.